Belajar sabar dari ibu saya, Pak. Saya tidak bermaksud mensucikan siapapun di hadapan Allah, tapi ibu saya dan bapak itu mendapatkan ujian yang menurut anak tidak ringan. Ibu dan bapak saya itu mendapatkan putra yang pertama Down syndrome, Pak, berkebutuhan khusus. Anak yang kedua berkebutuhan khusus. Kakak laki-laki pertama saya umurnya 53 tahun, kakak perempuan saya 43 tahun. Dan itu berkebutuhan khusus, Down syndrome. Mandi harus dimandikan, makan harus dikondisikan, tidur harus disediakan. Itulah yang menjadikan saya tidak bisa keluar kota sampai beberapa lama, paling-paling setengah tahun baru sekali, 2 kali. Karena kemudian setelah pasca meninggalnya ibu, saya merawatnya. Tapi saya belajar dari kesabaran ibu saat itu. Saat itu saya ketika kecil, Pak, SMP, saya masih ingat, kadang-kadang ibu kalau makan di warung itu tidak pernah malu beliau. Selalu digandeng kakak saya dan tidak pernah ditinggalkan di mobil. Saya anak SMP wajar, malu, Pak. Saya ngomong dan komentar, bu ditinggal aja di mobil. Kan orang pada ngeliatin. Kan kita tahu, Pak, masyarakat Indonesia tidak bisa ngelihat sesuatu yang agak beda dikit kecuali pasti dilihat terus. Ibu saya ngomong, tidak apa-apa nak, biarkan saja. Ibu yang kemudian akan megangin, kamu duduk di jauh-jauh dari ibu, tidak apa-apa. Di rumah ibu bilang, tahu nggak nak, kadang-kadang tobat belum tentu nasuha, kadang-kadang istighfar belum tentu hati kita khusyuk. Tapi kalau kita mendapatkan ujian, dititipkan anak yang semacam ini, kalau kamu sabar, tiap hari dihapuskan dosa-dosamu walaupun kamu tidak tobat dan tidak istighfar, selama kamu ikhlas dan ridho. Dan saya akhirnya, Pak, setelah bisa di pondok, tidak ada perkara yang saya cari tahu pertama kali kecuali apa? Hisab orang yang Down syndrome dan hisab orang yang gila semenjak kecil. Orang gila itu para ulama bagi dua. Gila setengah perjalanan hidupnya, maka mereka dihisab. Ada yang gila yang kedua, Pak, gila dari kecil, Down syndrome dari kecil. Maka mereka itu tidak dihisab oleh Allah. Mereka akan ditanya oleh Allah tentang satu pertanyaan saja. Ata'rifuni, kamu kenal dengan saya atau tidak? Kalau anak-anak itu menjawab, iya kami kenal engkau ya Allah, langsung Allah masukkan ke surga. Tidak ada hisab sholat, tidak ada hisab puasa, tidak ada hisab amal apapun, karena mereka bukan mukallaf dalam kehidupan di dunia. Makanya saya ingat betul ketika ibu saya pernah nyisirin kakak saya. Ibu saya kemudian ngomong kepada kakak saya, nak, nanti kalau kamu sudah di surga, jangan lupakan ibu ya, jangan lupakan bapak, jangan lupakan adikmu. Karena kamu nanti insya Allah menjadi penduduk surga. Karena Allah cabut kenikmatan sementara di dunia dan pasti Allah balas di akhirat. Kakak saya tidak ngerti apa-apa, ya cuma diusap-usap kepala ibu saya. Dan sampai hari yang terakhir, ibu saya masih memandikan, masih kemudian mengganti bajunya, sampai malamnya beliau terserang dengan jantung. Selama 51 tahun beliau merawat itu. Dan saya belajar di situ apa? Ahlul musibah itu berat, tapi akhirnya manis bagi orang yang ridho dan orang yang ikhlas. Maka siapapun hari ini yang sedang diuji oleh Allah, sabar. Moga-moga Bapak kalau dimasukkan kepada ahlul musibah yang mendapatkan 3, khairon, afiyah dan mangzilah. Tapi kalau mendapatkan ahlul afiyah yang bersyukur sama Allah. Barakallahu fikum.